Bismillahirrahmanirrahim. Sambutlah salam dari saya dengan semangat. Mudah-mudahan malam pertama menjadi hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah tarawih musalla Darus Syamsi yang dimuliakan Allah, anak-anak yang kami cintai, mudah-mudahan semuanya jadi soleh, solehah dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi maghrib saya sering melihat orang takziah atau ziarah kubur. Ibu-ibu juga sudah ziarah sebagian mungkin ya. Yang kedua, saya juga melihat sepanjang jalan, karena kebetulan arah ke Rumbio sebelum air tiris itu banyak juga yang mengadakan balimau. Ada yang pakai organ malah kalau dekat Pulau Bayung tempat kami. Tapi paling ramai rasa saya Pak, balimau tahun ini paling ramai adalah di Waterpark Labersa. Kenapa Bosan? Karena diskon jadi 10.000. Saya pernah datang jam 2 hari 1 sampai jam 2 di sana udah tutup. Kenapa? Udah 4.000 di dalam. Itu sekedar untuk penyegar saja ya Pak. Ini semua boleh dilakukan. Sebenarnya mandi supaya kita memasuki bulan yang suci. Sebenarnya ziarah kubur supaya kita itu lebih suci, mengingat kematian. Apalagi disampaikan ketua mushola, anggap ini adalah Ramadan terakhir supaya lebih meningkat. Namanya terakhir, tentu kita akan lebih banyak beramal. Itu maksudnya kalau kita mengingat akan kematian. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, bahkan Nabi Muhammad SAW setiap kali mau masuk Ramadan, artinya sudah pada ujung-ujung bulan Sya'ban, beliau menyampaikan wasiat-wasiatnya di depan para sahabat ataupun di depan umat-umatnya. Ketika itu beliau menyampaikan wasiatnya. Supaya apa? Supaya mengingatkan bagaimana ketika bulan Ramadan itu kita harus berbuat ibadah yang lebih meningkat. Apa kata Rasulullah? Wahai segenap manusia, telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, di mana di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu nanti kita ketahui, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah menjadikan puasa di siang harinya sebagai kewajiban. Besok insya Allah kita mulai. Lalu sholat malam dijadikannya sebagai sunnah. Nanti insya Allah sama-sama kita jemaah tarawih. Barang siapa yang melakukan ibadah yang fardu, maksudnya puasa, sholat, itu setara dengan 70 orang melakukan kewajiban. Jadi perbuatan kita satu orang ini setara dengan 70 orang melakukan kewajiban. Ramadan
merupakan bulan kesabaran, kata Rasul. Dan kesabaran itu bukan lain balasannya adalah surga. Ramadan adalah bulan santunan, bulan di mana Allah melapangkan rezeki setiap hambanya. Banyak kalau misalnya ditanya rezeki siapa saja, banyak. Rezeki pegawai, rezeki besok kalau ada pasar Ramadan kan itu mudah-mudahan laku juga. Corona kadang orang nggak peduli lagi dah, udah bosan udah setahun. Rezeki siapa lagi, tukang jahit. Rezeki siapa lagi, tukang es. Rezeki siapa lagi, termasuk ustaz. Ya semua Allah lapangkan rezeki setiap hambanya. Barang siapa yang memberi hidangan, berbuka bagi orang yang puasa, maka akan diampuni dosa dan akan dibebaskan dari belenggu neraka. Ini rasa kita musola udah ada asap panas juga, apalagi kalau neraka nanti kan. Serta mendapat pahala setimpal dengan orang yang melakukan puasa tersebut. Ini hadis diriwayatkan oleh Huzaimah. Jadi banyak juga hadis yang lain seperti diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah. Kita kenal kalau Abu Hurairah ini adalah orang yang selalu dekat sama Nabi. Jadi kalau Abu Bakar dekat, Umar dekat juga, Huzaimah tadi dekat juga, Abdurrahman bin Auf dekat juga. Tapi yang paling sering dekat sama Nabi itulah sahabat Abu Hurairah. Kenapa? Kalau Abu Hurairah alasannya beliau tidak punya kebun, beliau tidak punya perdagangan atau bisnis. Jadi sibuknya beliau sering beserta Nabi dimanapun, di masjid, kadang-kadang di lapangan, kadang-kadang pokoknya. Makanya hadis-hadis itu seringkali diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah? Sebenarnya bukan Abu Hurairah namanya, karena beliau sangat cinta atau sayang kepada Hurairah, artinya kucing. Ya, jadi orang-orang bapak-bapak yang suka sama kucing boleh juga dipanggil Abu Hurairah. Kalau ibu-ibunya Ummu Hurairah berarti. Kalau Abu Hurairah ibu-ibu nggak cocok kan? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan," kalau masuk bulan Ramadan, "Futtihat abwabus sama," maka dibukalah pintu-pintu langit. Kita tahu kalau pintu langit itu sejarahnya Isra Mi'raj kan ada 7 rupa. Langit pertama ada Nabi Adam, langit kedua ada Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga ada Nabi Yusuf, langit keempat dibuka lagi ada Nabi Idris, langit kelima ada Nabi Musa dan Harun, ada yang bilang Harun saja, langit keenam Nabi Ibrahim yang dinamakan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini dikunjungi 70.000 malaikat. Jadi 70.000 malaikat setiap hari ganti-ganti, nggak ada nambah 70.000 satu, nggak ada kurang 69.000. 70.000 malaikat di Baitul Ma'mur dan Nabi Ibrahim bersandar di sini. Ada yang lagi yang nambahkan ulama sebagian langit berikutnya itu Nabi Khidir alaihi salam, gurunya Nabi Musa. Jadi itu dibuka ketika masuk bulan Ramadan ini. Itu buka luas. Wa ghulqat abwabun nar, lalu ditutuplah pintu-pintu neraka. Neraka jahanam, neraka wail, neraka sakor, tutup dah. Itu kalau saya bilang bulan Ramadan ini mulai tadi mungkin maghrib itu malaikat udah nganggur itu. Malaikat penjaga neraka, malaikat apa? Malaikat Malik udah nganggur deh. Kalau penjaga surga kan malaikat Ridwan ya. Kalau menjaga neraka malaikat Malik udah ini masuk izana kalau masuk bulan Ramadan udah pada nganggur malaikat Maliknya. Boleh kon tutup dah.
wasulsilatis syayatin, dan diikat-ikat setan-setan. Diriwayatkan lagi juga dari Abi Hurairah sama juga, idza kana Ramadan, apabila Ramadan, futihat abwaabur rahmah, dibukalah pintu-pintu kasih sayang. Oleh karena itu kebanyakan kasih sayang itu seringkali kita lihat adalah di bulan Ramadan. Baik si kayanya kepada si miskinnya, orang tua kepada anaknya, kakak adiknya, apalagi sebelum Ramadan biasanya kita awali dengan maafkan. Itulah dalil-dalil bahwasanya Ramadan ini adalah sangat mulia. Dan untuk besok sahur, saya sarankan kita harus sahur walaupun ngantuknya udah berat. Karena sahur itu hukumnya sunnah, tapi isinya berkah. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kita semua, laki-laki perempuan yang belajar puasa umur 10 tahun boleh, karena di dalam sahur itu ada keberkahannya. Supaya apa? Supaya siangnya kadang nggak kelupaan. Takut-takut siangnya panas nih. Nggak tahu, udah minum aja kan, bismillah. Puasa apa? Puasa itu kan nggak ngerti. Kenapa? Nggak sahur, ya kan? Secara logikanya begitu, orang nggak kerasa, nggak sahur. Dan Nabi juga ingatkan, walau hasawatin, walaupun dengan minum air yang putih saja. Ya takutnya kan baru bangun kan udah imsak kan. Sebenarnya Pak Bu, kalau imsaknya masih boleh. Masih. Kadang ada yang keras, udah bunyi serinai, udah nggak usah makan, nggak usah minum, enggak itu. Itu khawatir supaya nanti azan kita masih nelan, payah untuk ngeluarin. Makanya dikasih jeda agak 3 menit, 5 menit, itu namanya imsak. Iya. Tapi kalau udah kayak gitu Ustaz, kami baru dari kamar mandi nih, mohon maaf ya. Kita kan bangun tidur ke kamar mandi dulu nih, entah cuci muka, cuci tangan atau buang air. Udah sering nih. Kemudian boleh nggak sahur? Boleh. Saya katakan boleh. Ya tapi jangan kebanyakan makan ya, kalau bisa makan yang buah ataupun minum air panas. Dan saya ingatkan lagi, ini penting untuk kesehatan. Minum air hangat utuh setiap sahur. Karena menurut ilmu kedokteran yang membuat kita haus itu bukan kurang minum ketika sahur. Kadang-kadang kan kita banyak nih sahur, banyak aja minum, hari panas nih Ramadan ini kan, nggak gitu. Tetap juga nanti jam-jam 12 haus. Gimana caranya supaya hausnya sampai jam 3? Insya Allah minumlah dengan air hangat utuh. Kemudian berbukalah dengan buah-buahan yang tidak dimasak, itu sunnahnya. Maka apalagi kalau yang mah jangan makan jeruk dan lain-lain. Minum tehnya belakang, kolanya belakang aja, karena disunnahkan kita makan dengan buahan yang langsung masak di pohon. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini awal daripada Ramadan kita yang membawa kebaikan buat semua kita. Dan perbanyaklah berdoa di bulan Ramadan, karena termasuk doa di dalam bulan yang suci itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dari Ustaz Kusnul